semuanya. Kami dari kelompok klasifikasi bantuan bencana menggunakan metode fuzzy logic. Kami akan menjelaskan program kami. Tapi sebelum itu, kenalkan kelompok kami. Saya Kristina Kali John Rich Syabaki Purba dengan NIM 2414010112. Saya MZ dan Ruriano AG dengan NIM 2414011063. Saya Muhammad Rizky Mudasyid Siregar dengan NIM 2414011045. Saya Fernando Valencia Nur Ginting dengan NIM 2414011126. Baiklah, sekarang saya akan memulai penjelasan dari penggunaan aplikasi kami. Pertama dari library yang kami gunakan. Pertama itu ada SKFuzzy dan datanya dari Kaggle Hub. Kemudian menggunakan library OpenPyXL, OS, Glob, Pandas, NumPy, dan Matplotlib. Kemudian di sini adalah di sini kami load datanya dari dataset PNPB dari Kaggle Hub. Kemudian data dimasukkan ke library Panda biar dapat dibaca. Kemudian dari data dilakukan pencarian kolom. Lalu dari data ini kami melakukan pengelompokan. Jadi dari korban itu terdiri dari orang-orang yang mengalami luka atau hilang atau kematian. Kami gabungkan ke dalam satu, yaitu total korban. Kemudian dari data juga kami gabungkan satu kelompok lagi, yaitu kerusakan. Kerusakan ini terdiri dari fasilitas rusak, rumah rusak, dan rumah yang kebanjiran. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dalam aplikasi kita memakai fuzzy logic. Kita memakai fuzzy logic untuk dapat status prioritas dari suatu bencana berdasarkan jumlah korban dan juga kerusakan yang bencana itu menghasilkan. Kita membuat 3 variabel: korban, fasilitas kerusakan, dan prioritas hasil. Ini kita membuat fungsi membership. Ada untuk korban yang ada sedikit, banyak, dan massal. Untuk kerusakan ringan, sedang, dan berat. Dan untuk outputnya ada rendah, tinggi, darurat. Setelah itu kita membuat rules, yaitu jika keduanya sedikit atau yang paling rendah, jadi prioritasnya rendah. Dan jika rule 2 dan rule 3 membilangkan jika salah satunya tinggi, akan prioritasnya tinggi. Dan jika keduanya jadi tinggi, prioritasnya akan jadi darurat. Dan untuk 4, jika satu tinggi dan satu juga menengah, jadi juga darurat. Dan sekian akan dijelaskan oleh Zidan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode pengujian otomatis. Di sini ada header ya, supaya lebih mudah nanti melihat outputnya. Lalu kita def sampel ini berfungsi untuk mengambil sampel data, yang dimana kita mencari data yang tidak kosong, yaitu yang lebih dari 0. Selanjutnya ada lokasi. Itu program akan mencari apakah ada tabel city di tabel. Jika tidak, akan menggunakan kolom yang urutan pertama. Lalu untuk
loopingnya itu for indoc dev sampelnya itu berdasarkan jumlah dev sampel. Selanjutnya itu adalah clipping data. Itu untuk mencegah yang dimana data itu out of range. Karena di program kami ini kami membuatnya max korban sama dengan 200. Selanjutnya itu masukkan data ke sistem fuzzy dengan simulasi .input. Itu mengirimkan data yang sudah disisipkan tadi ke dalam mesin, seperti mengetik angka ke kalkulator. Selanjutnya kita menghitung dan error handling, yaitu try simulasi. Ini mencoba untuk menjalankan perintah di bawahnya. Jika terjadi error, program tidak akan berhenti, tapi akan loncat ke bagian accept. Selanjutnya itu memberi label status atau klasifikasi. Jika skor di antara 70 sampai 100 dilabeli darurat, 40 sampai 69 dilabeli tinggi, dan di bawah 40 itu adalah dilabeli rendah. Dan juga accept pas itu penanganan jika gagal. Selanjutnya demo akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan melakukan demo. Kami akan melakukan run pada aplikasi kami untuk memulai pendemoannya langsung. Baik, di sini kami akan melakukan input dengan korban jiwa 20 dan juga kerusakan 10. Baik, di sini kami telah melakukan skor prioritas sesuai dengan inputan kami. Dia akan mengecek skor prioritas ini. Jika skor prioritas kami tadi yang telah dijelaskan teman saya Zidan melebihi 40, maka dia akan dianggap tinggi. Akan tetapi jika lebih tinggi lagi ke 70-an, maka dia akan bisa dibilang darurat. Sekarang kami akan mencoba dengan sistem pengulangan running ini. Coba masukkan 50 dengan 0. Di sini, apa yang ingin kami ujikan adalah kami menggunakan uji 1/2, di mana jika korban adalah 1 dan kerusakan adalah 2. Dikarenakan korban jiwa itu lebih penting daripada kerusakan. Coba di-run lagi, Rizky. Sekarang korban jiwanya 0 dan kerusakan adalah 100. Di sini bisa dilihat skor prioritasnya itu sama, di mana dia adalah 56.67. Ini membuktikan bahwa kami menggunakan sistemnya dengan baik dan benar. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.